Oke. Halo sahabat Serasi, semangat konten moderasi. Ya, di sini ada acara sigap, yaitu edukasi agama dan penyuluh yang berada di KUA dan Pasar Selatan. Nah, di sini bersama rekan saya, yakni Pak Taufik Maulana. Ya, Selaku dari penyuluh agama agama Islam. Islam. Ya, di sini kita akan bahas tema yang menarik ini ya. Apa temanya dah? Di sini tentang yang namanya agamaku dan agamamu mengajarkan cinta antar sesama. Nah, menurut Pak Taufik nih di sini, apa sih sebenarnya agama yang mengajarkan cinta antar sesama? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Kok dijawab assalamualaikum? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat podcast Serasi Kabupaten Pasar Selatan. Saya diminta oleh Indah sebagai direktur podcast, ya, direktur podcast Serasi Kabupaten Pasar Selatan untuk membahas tentang agamaku, agamamu mengajarkan cinta antar sesama. Iya. Ya. Ini sebenarnya nggak ada host ini, Indah. Kenapa? Karena kita akan membahas bagaimana agamaku, yaitu agama Islam, mengajarkan cinta antar sesama, dan juga agamamu. Apa agamamu? Agama Hindu. Agama Hindu, bagaimana agama Hindu itu mengajarkan cinta antar sesama. Sebelum kita sebelum kita membahas lebih fokus pada tema, kita mungkin perlu memperkenalkan beberapa istilah antar agama kita, istilah dalam agama Islam, kemudian istilah dalam agama Hindu. Misalnya kalau kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan rizki misalnya, itu menggunakan istilah atau kalimat Alhamdulillah. Nah, kalau di Hindu apa enggak? Astungkara pasti. Astungkara. Itu artinya apa? Semoga apa yang kita kerjakan terwujud. Semoga apa yang kita kerjakan terwujud. Nah, kalau di kita di agama Islam itu Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan anugerah. Terus Indah, kalau selain itu kan banyak istilah ya. Iya. Kalau dapat ini misalnya punya masalah atau dapat masalah atau kita salah. Ya, itu dalam agama Islam kan mengajarkan kalau kita melakukan kesalahan baik sengaja atau tidak, itu mengucapkan astagfirullah. Kalau di Hindu apa Anda? Yang di Hindu kalau ada masalah yang terjadi, biasanya kita melakukan kesalahan. Ya. Kita melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan tidak ada, tapi lebih kepada ke diri sendiri sih biasanya. Memanggil Tuhan, yaitu Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Untuk melindungi kita dari berbagai bencana atau hal yang terjadi di depan kita. Oke. Indah belum sarapan ya? Sudah pastinya. Suaranya kok agak-agak ini kayaknya. Apanya? Kurang semangat suaranya. Pasti. Ya, semangat kok. Kemudian ini ada beberapa istilah juga dalam agama Islam itu mungkin juga sama ya di agama Hindu itu. Untuk mewujudkan apakah agama kita itu mengajarkan cinta atau tidak. Kalau di dalam agama Islam itu kan untuk mewujudkan bahwa kita ini memang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, itu berbeda-beda. Tujuannya untuk apa? Kalau dalam ayat Al-Quran itu disebut dengan lita'arofu, untuk saling mengenal. Nah, dengan saling mengenal itu kan tujuannya adalah saling mengerti, saling memahami, saling melindungi, dan juga saling memberi kasih sayang. Nah, kalau dalam Hindu apa?
Kalau di Hindu lebih berfokus pada konsep Tatwamasi. Apa? Tatwamasi. Tatwamasi. Iya. Di mana Tatwamasi ini mengajarkan kita untuk mengenal atau memahami sesama manusia, sesama rekan atau sesama yang ada sekitar di lingkungan kita, bahwa konsep ini berdasarkan aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya adalah kamu itu sama seperti aku. Dia mencerminkan diri sendiri, istilahnya kayak gitu. Apapun perilaku kita akan dicerminkan ke orang lain juga mencerminkan seperti diri kita, seperti itu. Itu namanya Tatwamasi. Tatwamasi. Ya, Tatwamasi itu ada di Upanishad. Berarti ada kemiripan ya, bagaimana dalam ajaran Islam dan juga dalam ajaran Hindu untuk saling mengajarkan cinta antar sesama, antar sesama. Kemudian juga di dalam Islam itu, ini kita saling saling ngoreksi, bukan saling ngoreksi, saling memberi informasi bagaimana di masing-masing agama kita itu mengajarkan cinta dalam setiap ajarannya, dalam setiap ajarannya. Nah, kalau di dalam Islam itu kan ada juga ini, selain kita lita'arofu untuk saling memberikan kasih sayang, untuk saling mengenal, sehingga kita bisa saling mengerti, saling memahami, yang kemudian saling melindungi dan berkasih sayang. Nah, di dalam Islam itu ada prinsip ini, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah sebagai bentuk bahwa ajaran Islam itu kepada siapapun di alam semesta ini harus benar-benar mencerminkan atau mewujudkan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Misalnya saya mencintai kepada sesama, itu sebagai bentuk rahmatan lil alamin. Saya mencintai lingkungan, itu juga sebagai bentuk dari kasih sayang, rahmatan lil alamin. Saya mencintai kepada tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan juga harus dijaga. Nah, kalau di dalam Hindu itu kan ada ini mungkin Indah bisa memberikan informasi tentang Trihitakarana itu. Ini ada kemiripan ya, rahmatan lil alamin itu. Iya, benar sekali. Di dalam Hindu juga kita sebenarnya bukan membandingkan suatu agama ya. Enggak membandingkan. Tetapi lebih kita mengenal dan memahami bahwa ajaran agama atau setiap agama itu mengajarkan universal, alias mencintai semua agama tanpa adanya mengenal dari sisi agama lain. Nah, kita di Hindu dan di Islam itu sama sebenarnya, karena konsep ketuhanan pun hampir sama sebenarnya, hampir memiliki kemiripan juga. Sama halnya kita di dalam memberikan cinta kasih kepada sesama, ke Tuhan maupun ke yang lebih ke atas, atau dibilang konsep yang tadi dibilang konsep Trihitakarana memang ada, yaitu ada 3 ajaran keharmonisan. Nah, 3 ajaran ini atau 3 penyebab keharmonisan inilah yang kita pergunakan, yang kita berikan ke alam. Ada konsepnya itu ada palemahan, pawongan, dan paryangan. Nah, kalau pawongan kan sudah pasti tentang gimana kita menyikapi hubungan antar sesama dengan manusia, salah satunya dalam rekan kerja, rekan manusia itu tanpa melihat agamanya, sukunya, semua manusia itu harus memiliki hubungan yang harmonis ya. Harmonis sesama manusia, sesama rekan kita, sesama lingkungan kita, itu yang harus kita jaga. Harus kita saling menghargai, saling toleransi. Nah, sedangkan ada konsep yang namanya palemahan. Nah, konsep palemahan ini sama seperti tadi tentang tumbuh-tumbuhan, di mana kita memelihara
tumbuh-tumbuhan yang ada sekitar kita, seperti menyirami, merawat, dan memperlakukan seperti gimana kita merawat seorang bayi. Ya, bahkan di sini kan kalau di jalan-jalan itu kan ada pohon dikasih sarung itu sebagai tanda bahwa kalau di Hindu ada istilah sakralisasi. Ya, di mana ada beberapa tumbuhan dianggap memiliki jiwa yang seperti roh yang dianggap bahwa mampu melindungi kita, menjaga kita, dan dijadikan sebagai alat atau media untuk mengantarkan suatu yatnya kepada Tuhan. Nah, itu biasanya dilingkri atau dikasih tanda atau simbol dalam bentuk kain. Iya. Kain itu sebagai pelindung untuk melindungi bahwa memang ini tidak boleh sembarangan untuk diambil seperti itu. Nggak boleh ditebang. Nggak boleh ditebang maupun disalahgunakan lah istilahnya. Nah, itu yang dijadikan simbol sebagai kekuatan sakralisasi bagi umat Hindu. Nah, sama seperti sama di Islam kan sama juga ada tempat-tempat yang dianggap keramat juga, dijaga dengan baik. Nah, seperti yang di mana itu ya, di Siti Khadijah kan ada seperti itu juga. Ya, ada tempat yang dikeramatkan seperti itu. Sama di Hindu juga seperti itu, ada suatu tempat yang kayak beringin itu ya, yang pohon beringin. Iya, pohon beringin yang dijadikan sebagai alat yatnya. Biasanya kalau batangnya dijadiin tempat topeng atau alat apa yang dipergunakan untuk melengkapi suatu sarana upacara tersebut. Seperti itu. Terus ada konsep yang terakhir itu pahariangan. Iya, pahariangan itu lebih kepada konsep ketuhanan kepada Tuhan. Nah, di mana kita sebagai umat Hindu lebih menekankan gimana kita memberikan rasa bakti kita kepada Tuhan melalui media sarana upacara yang kita pergunakan. Nah, seperti kita lakukan pemujaan kepada contoh nih, kalau di Hindu kan ada yang namanya merajan. Iya. Apa itu merajan? Merajan sanggah atau dibilang seperti pura tapi ada di lingkungan rumah. Ya. Itu merajan yang tempat ibadah khusus keluarga ya. Iya, khusus untuk keluarga itu. Biasanya kita meyakini bahwa rasa syukur, rasa anugerah yang telah diberikan kepada kita itu kita berikan kembali kepada Tuhan melalui apa? Melalui dalam bentuk bantuan atau sarana yang kita berikan, kayak gitu. Seperti buah, bunga, apapun yang ada yang kita miliki kita berikan kembali. Itu ibaratnya seperti memberikan cinta kasih kepada Tuhan. Seperti itu. Iya. Panjang juga. Sama sebenarnya kan konsepnya gitu. Ya, memang secara prinsip ya ajaran antara agama Hindu dengan agama Islam, semua agama itu memang mengajarkan dari setiap nafas ajarannya itu menghembuskan rasa cinta kepada antar sesama. Kemudian ini Indah, itu kan dari sisi secara universal ya, secara universal. Nah, kalau di dalam Islam itu kan ada konsep sedekah. Itu kan konsep sedekah itu sebagai bentuk untuk menunjukkan rasa kasih sayang yang memang diajarkan oleh agama. Sedekah. Ada juga zakat, artinya untuk berbagi kepada orang, terutama yang tidak mampu. Ya, kaum du'afa kalau istilahnya itu. Kaum yang lemah. Kalau di dalam ini apa konsep sedekahnya itu? Nah, kalau di Hindu kan pastinya dalam bentuk dana punya. Dana punya. Apa dana punya? Dana punya itu sama seperti yang di sedekah tadi. Islam itu ada sedekah, zakat. Di Hindu
lebih kepada konsep dana punya. Dana punya, Iya, apa artinya? memberikan di mana memberikan apa itu uang atau barang ataupun harta kita kepada ke pura ataupun ke orang lain. Ke orang lain ya. Maupun bentuk apapun kita berikan secara ikhlas. Tidak ada Ikhlas. Di Hindu juga ada ikhlas. Tidak. Apa artinya ikhlas kalau di Hindu? Ikhlas itu tidak ada mengenal yang namanya kebalikan ya, memberikan kebalikannya atau membalas budi seperti itu. Sama dengan konsep tersebut. Nah di Hindu dana punya itu lebih kepada pemberian melalui pura maupun lebih banyak di pura, dan untuk dalam bentuk barang lebih banyak kepada kegiatan panti asuhan atau yayasan yang diperlukan untuk memberikan swadaya bantuan apapun bentuknya. Nah itu. Jadi kalau dana punya di Hindu sudah dilindungi atau diimpun oleh para adat. Ada ininya. Kalau di Islam kan disebut dengan amil, panitia untuk mengumpulkan harta yang untuk diserahkan kepada kaum du'afa tadi itu. Jadi di Hindu ada juga ya? Ada, itu lebih banyak ke adat sih. Ke adat. Ya, adatnya yang mengelola di sana ataupun suatu pura yang disusun di sana. Biasanya kan kalau satu pura ini pasti adat yang akan melindungi maupun melakukan renovasi pura atau renovasi bagian yang contohnya balai pesantian itu diperbaiki kalau ada kerusakan, ataupun diberikan kepada orang-orang yang ngayah di sana. Ya, ngayah di sana itu kan yang sukarela yang mau membantu dalam bentuk memberikan tirta, wija, doa-doa, itu yang dibantu di sana. Seperti itu. Banyak di sana yang ibaratnya ngayah lah istilahnya di sana. Kalau ini kalau di dalam Islam itu kan zakat memang terbatas ya. Terbatas untuk umat muslim saja, karena memang secara dalam kitab suci, dalam Al-Quran itu hanya ada 8 orang yang mendapatkan zakat itu. Tapi kalau sedekah boleh kepada siapapun, bahkan kepada yang berbeda agama juga diperbolehkan. Nah kalau di dalam Hindu ada nggak diajarkan nggak untuk bersedekah atau berbagi kepada orang yang berbeda agama itu? Ada. Di mana kita ada seperti ngejot kepada yang ke umat yang lain. Ngejot ya, namanya ngejot ya. Iya, ngejot. Kalau mohon maaf, kalau di daerah saya di Kelungkung, biasanya kalau di desa pasti ada. Indah dari Kelungkung ya? Iya. Jauh sekali hostnya ini. Tapi tinggalnya di sini. Tinggal di sini. Iya. Jadi saya di desa pasti ada suatu tempat di mana kita menyediakan ada beras maupun makanan yang kita bagi kepada umat muslim biasanya. Ada seperti itu. Dimana kalau di daerah ibu saya sering dibagi kepada, karena kan berdampingan dengan masjid. Ya. Masjid? Apa nama masjidnya? Saya kurang tahu yang di sebelahnya, masuk? Belum pernah sama sekali. Udah pernah pakai mukena? Tidak. Ada ya. Tapi saya bersebelahan dengan ada masjid di sana. Iya, Jadi apa yang kita punya kita bagi kepada umat lain. Itu ada seperti itu. Dalam bentuk istilahnya ngejot. Istilahnya ngejot ya. Iya, memang di Bali ini dikenal dengan tradisi ngejot itu sebagai bentuk interaksi atau komunikasi antar umat berbeda agama, ya kan? Kalau di Hindu itu kan ketika hari raya Galungan, hari raya Kuningan itu berbagi makanan kepada tetangganya meskipun berbeda agama. Begitu juga di dalam Islam ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ketika hewan kurban itu kan juga dibagikan kepada
masyarakat yang meskipun itu berbeda agama. Jadi sebenarnya ya sama ya, mengajarkan bagaimana kita itu berkasih sayang kepada antar sesama. Jadi banyak prinsip, banyak konsep yang memang diajarkan di dalam agama Islam, di dalam agama Hindu untuk mengajarkan untuk saling mencintai ya. Ini teman-teman podcast Serasi Kau Aden Pasar Selatan. Entar ini yang host siapa? Siapa yang host? Oke, apa lagi? Ya sebenarnya. Ada pertanyaan dah? Ada lagi? Kalau pertanyaan pastinya banyak ya, pertanyaan yang sering kita temui di masyarakat. Sebenarnya gimana sih agama kita memberikan cinta kasih kepada sesama, apalagi kita ke masyarakat. Betul. Yang notabene kan ada yang mengizinkan, ada yang tidak mengizinkan. Bagaimana, Pak Taufik? Kalau ya memang kalau di dalam antara diizinkan atau tidak itu sebenarnya tergantung komunikasi atau interaksi antar masyarakat sebenarnya ya. Iya, cara kita ya. Cara kita ya. Hal itu juga. Makanya di dalam Islam itu disebutkan dengan wasyawirhum fil amri. Apa artinya? Bahwa ketika ada masalah terutama atau mau membahas apapun atau memutuskan apapun di masyarakat itu, kita memang diwajibkan bermusyawarah, berdiskusi untuk mencari jalan tengah, untuk mencari kesimpulan yang sama-sama memberi kemaslahatan, memberi keuntungan ya. Tidak ada memihak atau tidak ada yang dirugikan. Jadi begitu Indah. Di dalam Islam itu ada konsep musyawarah, harus ada diskusi. Gitu ya. Kalau di dalam Hindu ada? Lebih kepada bagaimana sih kita sebagai saudara, karena kan semua umat itu dianggap saudara oleh umat Hindu. Oke. Iya, saudara yang dimana ada konsep Wasudewa Kutembakam. Pelan-pelan. Wasudewa Kutembakam. Wah. Sulit ya. Lagi pelan-pelan. Wasudewa Kutembakam. Iya. Apa artinya itu? Wasudewa Kutembakam. Oke. Artinya kita bersaudara. Oke. Iya, di mana kita tidak ada membedakan kamu kaum apa, kamu umat apa, kamu suku apapun, itu kita saling mengeratkan, saling mengisi, saling menghargai sesama saudara atau sesama rekan, sama-sama semua umat yang ada yang kita temui. Jadi tidak ada ya istilahnya membedakan antara umat satu dengan umat yang lain, ataupun membandingkan kamu umat ini gitu, kamu umat A tidak boleh masuk ke sini gitu. Tidak ada istilahnya mengizinkan maupun tidak mengizinkan. Pasti diizinkan, tetapi mungkin ada batasannya yang kita tidak boleh. Ya, batasannya itu kalau di Hindu pasti ada istilah yang namanya dengan kasta. Kasta. Iya, Hindu diyakini adanya kasta yang dimana kasta-kasta tertinggi seperti Brahma, yang paling tinggi adalah ide bagus, ide dayu. Itu paling banyak sih tidak membolehkan pindah agama. Kan sering fenomena seperti itu terjadi. Oh iya. Iya kan. Salah satunya fenomena kita yang temui kemarin kan ada yang pindah agama. Gitu. Tapi mungkin kembali sekarang kepada masyarakat, kembali ke adat, kembali kepada keluarganya masing-masing. Ada yang mengizinkan, ada pun tidak mengizinkan. Seperti itu. Ya. Nah, kalau di dalam Islam itu memang kalau masalah akidah itu memang semua agama menjaga saudaranya, menjaga umatnya untuk tetap mempertahankan keyakinannya ya. Iya. Kalau di dalam Islam itu memang di dalam akidah pun itu juga ada unsur tetap menjaga kasih sayang. Makanya la ikraha fiddin, tidak boleh memaksa dalam hal beragama. Benar. Tidak boleh memaksa, tidak boleh apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Itu tidak boleh. Jadi kalau semisal ada yang memang keluar dari Islam, itu kita yakini tidak mendapatkan hidayah.
kalau yang masuk ke Islam itu mendapatkan hidayah. Nah, meskipun sudah keluar di dalam Islam, di dalam ajaran kita itu tidak boleh. Misalnya memaki-maki, misalnya memusuhi, nggak boleh. Kalau memang saudara ya tetap saudara. Kalau memang teman ya tetap teman. Begitu. Jadi masalah izin atau tidak itu semuanya dikembalikan kepada pilihan hati nurani. Iya, benar, gitu. Kembali keyakinannya masing-masing. Gitu. Nah, sama seperti kayak ponaan saya, ada yang dari Muslim pindah ke Hindu, ya dianggap seperti studi wadani lah istilahnya, yang memasuki ke agama Hindu. Yeah. Dalam artian tidak ada istilah membedakan, tetap dari keluarga Muslim, bersaudara, tetap melakukan yang namanya istilahnya bertukar pikiran, dalam artian bertemu dengan keluarga, sanak keluarga, konsultasi atau sharing dan sebagainya, itu udah biasa di keluarga kami, seperti itu. Jadi tidak ada istilah membedakan, kembali sekarang kembali kepada orangnya, kembali kepada adat maupun keluarga yang tetap dianggap keluarga kan. Iya, seperti itu. Dan di Bali ini memang banyak yang seperti itu. Artinya misalnya kayak tadi itu antara Hindu dengan Muslim. Kalau memang memiliki hubungan keluarga ya ketika hari raya Galungan datang gitu kan, bantu-bantu buat canang. Begitu juga sebaliknya ketika hari raya Idul Fitri ya bantu-bantu buat ketupat. Iya, pastinya. Pernah makan ketupat? Kan udah sering. Udah sering. Udah sering, bikin ketupat udah kan. Bisa bikin ketupat. Ketupat kalau di Hindu itu lebih ke ketipat. Jadi ketipat ya. Tipat itunya, bukan ketupat. Tapi kalau mungkin di Muslim ada ketupat ya istilahnya. Iya, ketupat. Kalau di Hindu lebih kepada tipat atau tipat kelangan katanya, karena kan ada 6 tipat yang kita aturkan kepada Tuhan. Itu ada maknanya juga ya? Ada maknanya juga di sana. Oke. Makanya hampir sama, cuman prosesinya berbeda. Perlu kita aturkan dulu, baru kita nikmati. Itu. Ini kalau di dalam Islam kan ini juga setiap melakukan atau setiap mau beraktivitas itu kan benar. Memang diajarkan untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kalau di dalam Hindu ada nggak? Ini doa tentang apa? Beraktivitas, mau minum, mau makan, mau apapun. Berarti satu doa itu. Iya, satu doa itu. Di Hindu sih lebih banyak doanya ya. Dimana kalau ke kita melakukan aktivitas pasti melakukan Om Awigenam Astu Nama Sidam. Apa? Pelan-pelan dah. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Apa artinya itu? Dimana semoga apa yang kita lakukan berjalan lancar. Gitu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Nama Sidam. Iya. Indah nggak mau baca Bismillah? Nggak apa-apa enggak kalau yang karena Mas Tony hafal nih. Mas Tony nih, sholawat hafal dia kan. Kan masih satu jalur yang soalnya. Kalau saya ada satu yang hafal tapi tidak mau mengucapkan. Nah, itu yang nggak boleh. Ya meskipun sudah mengucapkan tapi bukan dari hati nggak bisa juga. Iya, nggak bisa. Soalnya tapi selain nggak diprosesikan. Nggak diprosesikan ya. Kalau diprosesikan saya sudah disunat. Ya. Saya bisa aja baca, cuman agak susah juga. Kuliahnya kan perbandingan agama. Ada perbandingan agama. Berarti kan pernah belajar tentang Islam dong. Pernah. Nah, itu selama Indah menjadi belajar tentang Islam, itu apa yang didapatkan? Terkait dengan berkasih sayang itu, apa yang didapat? Kalau dikasih sayang belum sampai ke sana, tapi lebih kepada konsep ketuhanan. Konsep ketuhanannya tentang Islam, Hindu, Kristen, Buddha itu sudah
sampai di sana aja. Cuman kalau ke cinta kasihnya belum. Belum ya. Gimana sih sesama umat itu belum. Oh belum. Udah saya Terus apa yang yang dipelajari dari Islam ketika kuliah? Yang kita pelajari itu tentang konsep keesaan. Keesaan. Iya. Tauhid berarti. Iya. Gimana tauhid. yang Indah pelajari? Ya pastinya kita ini memberikan munakosa ini, nah. Munakosa skripsi. ya, membongkar skripsi saya. Di sana ada istilah keesaan. Itu Tuhan yang Maha Satu ya pastinya. Sama di Hindu juga ada konsep seperti itu, keesaan, di mana kita tidak ada membedakan, tapi lebih kepada simbolisasi. Gitu. Ya. Di Islam dan Hindu kan masih lebih kepada praktik suatu agama, praktik baktinya kepada Tuhan. Nah, tidak melalui dalam bentuk cenana itu sendiri. Nah, di Islam sama seperti Hindu banyak disimbolkan. Kalau di Islam adakah istilah apa? Lafaz Allah. Lafaz Allah ya. Ya, di sana ada lafaz Allah. Lafaz Allah. Allah. Udah ya, di sana ada istilah dalam bentuk bahasa kaligrafi. Kalau di Hindu ada omkara. Okara. Omkara. 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 Omkara, oke. Omkara itu sama seperti di Islam, itu ada sebuah simbolisasi yang disimbolkan dalam bentuk Tuhan. Gitu. Itu ya. Nanti ada Esa juga di dalam Hindu ya. Iya, Hindu itu ada Esa juga. Di Islam juga Esa juga. Ada ya, Tuhan yang Maha Esa yang disebut dengan Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Kalau di dalam Hindu kan disebut, di panggilannya Tuhan itu kan Sang Hyang Widi ya. Sang Hyang Widi itu apa artinya? Sang Hyang Widi itu sebenarnya banyak literasinya yang kita temui di dalam berbagai lontar. Itu pun saya konsultasi dengan beberapa dosen juga. Sang Hyang Widi, Sang yang itu adalah Tuhan yang dianggap sebagai manifestasi suatu yang kita nggak bisa lihat. Widi itu wid pembelaan apa istilahnya, cahaya. Iya. Kita gimana caranya kita memberikan suatu cahaya, menyinari sesama umat itu. Wasa itu kita ambil dari lontar, banyak lontar sebenarnya, tapi salah satu lontar yang saya lupa namanya, itu kita ambil dari istilah wasa. Oke. Gitu. Jadinya Sang Hyang Widiwasa. Sang Hyang Widiwasa. Iya. Jadi Tuhan yang menyinari. Tuhan yang menyinari Umat. Sebenarnya kalau secara prinsip Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, itu kan sebenarnya cahaya, ya kan? Iya, cahaya. Memberikan cahaya kepada seluruh alam semesta. Iya. Apa jangan-jangan Tuhan kita sama, Nah? Nah, itu yang saya bilang. Makanya Tuhan itu sama. Saya kalau ngobrol sama Mas Tony begitu. Jangan-jangan Tuhan, Pak, surga kita sama. Itu bisa jadi ya. Kalau di Hindu juga ada konsep surga ya, ada ya? Pasti ada. Ada ya. Konsep surga dan Ya, neraka semuanya itu sama pasti. ya. Sebenarnya semua sama. Tapi bagaimana sih kita akan menggali semuanya? Oke. Memahami semuanya pastinya perlu proses. Tidak mudah untuk mempelajari suatu konsep ketuhanan. Apalagi kita lihat dari berbagai sisi agama. Sebenarnya agama kita itu universal. Agama yang kita anggap mampu memberikan menyinari, memberikan namanya cahaya yang baik atau keilahian kepada kita. Apa? Keilahian. Keilahian. Apa artinya tuh? Istilahnya memberikan apa namanya?
Penyinaran, apa nanti istilahnya? Pencahayaan. Pencahayaan. Memberikan cahaya. Iya. Keilahian. Kalau di Muslim apa? Keilahian. Keilahian ketuhanan dah. Ketuhanan ya. Kalau Hindu pasti kena cahaya. Cahaya. Iya. Karena kita nggak bisa melihat Tuhan itu dalam bentuk apa. Gitu. Karena Tuhan itu dianggap seperti Saguna Brahma. Apa itu? Saguna Brahma apa itu konsep ketuhanan yang kita tidak bisa jelaskan, yang kita hanya bisa simbolkan dalam bentuk arca, dewa dan sebagainya yang kita lihat nyata di seperti saat ini. Itu ya. Itu sebagai simbol saja ya. Iya. Jadi ada yang lebih dari itu sebenarnya ya, yang memang dianggap sebagai Tuhan. Iya, gitu. benar. Sebenarnya banyak sekali yang perlu diulas ya. Ya, nih Karena Mas Tony waktu sudah memberi waktu. Ini apa kesimpulan Anda? Apanya? Apa kesimpulannya? Saya kesimpulannya kasih ke Indah saja. Aduh. Kalau kesimpulannya mungkin kita sedikit kita closing ya statement terkait tentang agamaku dan agamamu mengajarkan cinta antar sesama. Mengajarkan cinta antar sesama. Di Hindu ada istilah nyanyian yang namanya Twamewa Mata Capita Twamewa Bandus Cacaka Twamewa Tecam Twamewa Sakat Twamewa. Nah itu ada kita diajarkan untuk mencintai kasih sesama umat. Baik dari suku, ras, apapun kita tidak boleh mengecas ataupun memvonis atau memberikan radikal lah kepada umat yang lain. Dalam artian kita harus mencintai sesama manusia, sesama hewan, sesama umat maupun alam semesta ini. Jadi pada intinya adalah kita harus mencintai sesama umat dan agamanya. Terima kasih Mbak Indah ya. Iya. Panggilannya Mbak Indah ini. Ini sekarang yang nutup saya nih. Jadi Mbak silakan. Indah yang buka. Sekarang. Oke, sahabat-sahabat podcast KUA Denpasar Selatan. Ini tadi Mbak Indah sudah memberikan closing statement dengan nyanyiannya, pujiannya ya, kalau di kita itu mekidung. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini di podcast Serasi menjadi wawasan dalam beragama kita, sehingga dengan wawasan yang luas kita bisa saling mencintai, saling melindungi, dan saling merindui. Ya begitu Mas Tony ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.